Mumpung udah pada ngumpul, jadi kita lanjutin ngobrol ya. Ya. Oke, BTW syuting di daerah Pantura selama berhari-hari, mungkin bisa cerita momen apa nih yang mungkin tak pernah dilupakan gitu. Nah, apa lihat gue? Gantian Dari dong, kiri cerita. dulu boleh, dari kiri dulu. Ya tuh dari Om Fedi dulu katanya. Dari kiri. Kalau aku karena aku adalah orang Indramayu, mamaku tinggal di sana udah bertahun-tahun, lahir juga di Indramayu, jadi kayaknya yang memorable buat aku justru kayak ngelihat lagi, karena udah lama banget nggak kesana, terus pas ngelihat tuh kayak nge-recall masa kecil aku juga di situ berkali-kali kayak main bola, nyeker ke sawah segala macam, main sama tikus, terus masuk ke got jadi cumi hitam gitu, jadi itu kayaknya jadi ya recall yang sangat menarik gitu. Kalau Fedi? Kalau saya yang tak terlupakan tuh ada dua. Satu, kita syuting di Pasar Ikan. Dan di Pasar Ikan itu gotnya kalau sore menjelang malam airnya mulai meluap nih dari lautnya kan. Dan itu semua sampah dan kotoran ikut naik. Dan adegannya kita lagi ngangkut barang ke truk terus mau pergi. Kameramennya Pak Theo udah nyuruh Fedi bisa maju 2 langkah kan? Saya nengok dulu nih ke bawah, aduh airnya udah ngeluap. Akhirnya majunya cuma badannya aja gitu. Tapi ternyata di monitor nggak enak. Kita udah take sekali, Fedi kayaknya kamu memang harus maju 2 langkah. Akhirnya saya lewat mic bilang, ini demi lo ya, Jak. Ceprok, ceprok. Oke, dan Devano sama Muhammad kan juga ikutan mau nggak mau gitu. Begitu kita take, dan cut, oke good, next. Kita bertiga langsung minta air buat nyiram kaki kita kan. Tapi udah disiram-siram kok nggak ada kotoran yang nggak luruh-luruh gitu, nempel terus. Pas kita lihat dari dekat ternyata itu belatung. Dan dia bercukur-cukur. Sebenarnya belatungnya tuh sebenarnya masih hidup di dalam Om Fedi tau. Hah? Nggak sadar aja. Kau ngeliatnya ke bawah, kau ngeliatnya ke bawah. Kan kaki. Oh iya. Siapa tahu udah di sini ya masuknya. Iya, jadi dan apa? Reza kan juga nggak notice karena dia lihatnya monitor kan, itu kita semua frame-nya itu di muka gitu. Jadi ya demi perfilman Indonesia. Yang kedua, adegannya cerita aku lagi traveling sama Muhammad kan naik truk, terus kita udah harus selesai take, putar balik, take lagi kedua, take ketiga tiba-tiba truknya mulai keluar asap. Dan akhirnya aku kayaknya agak nendang si Muhammad kan sih, keluar lu buruan duduk. Dan itu lagi tengah jalan banget sih putar baliknya, kita tinggalin banget itu truknya. Masalahnya kameranya lagi di rigging. Gitu. Jadi kalau aku buka pintu gue nggak bisa karena ada kamera gitu kan. Makanya Muhammad kan yang aku dorong, keluar lu buruan nih, keluar asap. Tapi untungnya aman. Oke, apa makna kata pangku buat kalian masing-masing setelah menjalani syuting film ini? Pangku tuh kalau buat saya pribadi, saya menerjemahkan itu sebagai kemampuan untuk atau cara bertahan hidup. Karena ada yang dipangku, ada yang memangku, ada yang memberikan pangkuan gitu ya. Itu adalah cara-cara orang-orang di sekitar universe-nya Pangku itu bertahan hidup sebenarnya. Bagaimana Ibu Maya berupaya yang terbaik untuk, tapi juga dengan cara-cara yang sebenarnya manipulatif gitu, memberikan sesuatu tapi juga mengharapkan timbal balik gitu. Hal-hal yang seperti itu gitu. Aresta? Jawaban Kak Reza bagus banget, lagi aku jadi pressure. Enggak dong, masing-masing beda-beda. Emang ini jangan pertama harusnya. Iya kan, nggak di sana dulu. Pangku. Apa ya Kak? Mungkin karena dari awal sudah dijelaskan makna pangku dari Kak Reza, jadi yang aku tangkap adalah itu juga gitu. Ya. Bukan sekedar memangku atau kopi pangku, tapi maknanya itu besar banget. Untuk menjalani hidup, ya kita harus saling ada simbiosis mutualisme antara satu sama lain gitu. Gotong royong. Fedi sama Devano gimana? Menarik. Apanya menarik? Pangku itu. Udah. Menarik.
Kalau aku mengartikan pangku itu support system. Semandirinya seseorang untuk bisa survive dan terus maju itu setidaknya satu orang lah yang menjadi support system. Itu nggak bisa dihindari sih, kita butuh. Bahkan mungkin kita nggak nyangka kita bisa dapat dukungan itu dari orang yang lebih muda atau bahkan masih kecil. Jadi aku ngertiinnya gitu. Sangat setuju. Support system. Setuju. Bagus. Oke. Ini next khusus untuk Reza. Kalau harus mendeskripsikan Devano, Claresta dan juga Ferdi dengan satu kata sebagai aktor, Deh. kata apa yang cocok untuk masing-masing dari mereka? Devano Tunggu. Ini sebagai aktor kan? Tunggu. sebagai aktor. Devano sebagai aktor tuh saya akan satu kata kan? Iya. Future. Terus kalau bahasa Indonesia masa depan 2 kata Jadi jadi 2 kata. Ini future ya, Devano. Ferdi tuh karisma kali ya. Dan mau jawab pop lah. Kopling aja, kopling. Tumben jokesnya bapak-bapak. Kelamaan promo kita berdua kali kan. Bawa lo. Claresta itu bright. Apa tuh bahasa Indonesianya, Fet? Cerah. Tapi itu enggak terlalu harfiah. not terlalu harfiah. Apa ya? Bright tuh itu cerdas. Tadi udah Reza, sekarang fun giliran fact, pemain-pemainnya lagi. Aku ada fun fact. Satu. Belum, Apa? nanti belum. Itu yang kata Dika Reza bilang, itu arti nama aku. Emang iya? Iya. Bright, kata mama. cerah. Apa tadi? Cerdas. Bright, Claresta. bright, Oh, bright. bright. Claresta itu bright artinya. Itu bahasa apa? Latin kayaknya deh. Oh, Claresta dari crystal atau clearance, clear, Clear, oh, clear. Dari clear. Oh dari Claresta. Pas dapatnya juga Marie Claire. Selamat. Right, start of the world. Masuk Pak Eko. Oke, kita lanjut ya. Gantian ya. Tadi dari Reza, sekarang dari pemainnya. Satu kata buat Reza sebagai sutradara di film Mati Pangku gue. ini apa? Ini dari satu-satu lagi. Iya. Satu kata kan? Satu orang satu kata. Ya. Melancholy. Tapi future juga Leda. Menurut aku dia akan menjadi sosok sutradara yang gantiin Mas Anung gitu atau ngerti nggak? Amin. Future. Kalau aku visioner. Kalau kalian harus kasih pesan singkat nih dari masing-masing karakter yang diperankan, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan Kepada Pada masing-masing. kepada penonton? pada penonton. Oke. Dari karakter ke penonton. Nggak dari personal kamu. Ya, apa yang kamu Oh, dapatkan oke. dari karakter kamu? Apa buat Devano. Jangan ngarang deh. Iya, dia mulai ngambil. Oke, sikat. Devano. Katanya jangan dari Reza. Iya. Iya. Jangan dari aku dulu. Ya kamu Makanya dulu jangan lah. dari Reza dulu. Mau ngomong apa ke penonton? Ya semoga penonton bisa menangkap bahwa cerita ini tuh punya banyak pesan untuk ibu dan para wanita di luar sana. Itu kayaknya yang jadi poin dari kita semua untuk bisa ngebikin film ini tuh bener-bener kita bikin secara hangat, penuh banyak cinta di dalam karakter kita masing-masing, karena setiap karakter punya ceritanya masing-masing, struggle-nya masing-masing. Jadi semoga struggle-nya itu bisa dirasakan sama kalian dan bisa jadi motivasi kalian untuk bisa bertahan hidup. Kalau menurut aku dari film Pangku ini semua manusia itu abu-abu ya. Mudah sekali nunjuk ini putih, ini hitam. Tapi abu-abu itu mungkin secara moral salah, tapi kita bisa ngerti sih kenapa itu terjadi. Nah, jadi di saat kita nunjuk orang lo putih, lo hitam, kita semua abu-abu. Dan semoga film ini bisa memberi sedikit informasi ke penonton bahwa kita semua abu-abu, jadi kita berusaha memahami satu sama lain daripada tunjuk-menunjuk. Kalau aku dari film Pangku ini,
jujur ini film yang aku merasa dari awal semua departemen menjalaninya itu dari hati, benar-benar mau berkarya. Dan yang aku pelajari bukan cuma dari karakter Sartika aja, tapi dari semuanya, kita itu nggak bisa judge satu manusia berdasarkan apa yang kita lihat saja, nggak bisa lihat dari profesinya apa. Tapi kita harus coba dulu mengerti alasan apa yang membuat mereka mengambil keputusan itu. Dan daripada kita sibuk ngejudge orang, mendingan kita reflect dulu ke diri sendiri apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang yang paling dekat di kita. Buat saya, dalam hidup pasti tiap-tiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Dan lewat film Pangku, mungkin saya ingin sedikit berbagi bahwa setiap kerja keras, setiap penderitaan, setiap perjuangan itu layak untuk diapresiasi. Karena semua punya makna. Mungkin itu. Jadi tanggal berapa nih masyarakat bisa menyaksikan film Pangku ini di bioskop? Oke. Tanggal berapa guys? 6 November 2025 mulai 6 November. tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia. Bioskop. Jadi teman-teman please banget, semoga menyempatkan waktu untuk menonton film ini di bioskop. Yes. Oke, thank you ya semuanya udah mampir dan ngobrol-ngobrol di antara. Sampai ketemu di bioskop tanggal 6 November 2025 ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.